Saya Desi Angelina Rizka, CPNS dari Pemerintah Kabupaten Pasir, Unit Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan nilai kepahlawanan, yaitu Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg berlokasi di Yogyakarta, di depan Gedung Agung dan Keraton Yogyakarta. Benteng ini pertama kali dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda. Maksud dari pembangunan benteng ini ialah untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik itu, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dan mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Setelah pembangunan selesai, benteng ini diresmikan menjadi Benteng Company dengan nama Rustenburg, yang artinya tempat istirahat. Pada tahun 1867, Yogyakarta mengalami gempa bumi yang membuat benteng memerlukan perbaikan. Dan setelah pemugaran selesai, Daendels mengganti nama Benteng Rustenburg menjadi Benteng Vredenburg, yang artinya perdamaian. Hal ini sebagai manifestasi hubungan antara Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Seiring dengan berjalannya waktu, Benteng Vredenburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu peristiwa Gegerspoe, yang merupakan peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh Inggris untuk menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II yang menolak untuk bekerja sama. Selanjutnya, ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vredenburg digunakan pula sebagai markas Kempete dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Benteng Vredenburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada tahun 1948, sehingga benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda. Hingga pada tahun 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, pengelolaan Benteng Vredenburg ini dipegang oleh APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1992 hingga sekarang, secara resmi Benteng Vredenburg menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Ini adalah kondisi terkini dari Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Tempat selanjutnya ialah Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan. Monumen ini diresmikan pada tahun 1995 berupa patung perunggu yang menunjukkan 3 sosok pemuda dengan penuh semangat mendirikan tiang bendera. Sesuai dengan namanya, monumen ini didirikan untuk melambangkan perjuangan rakyat yang sungguh berjasa atas perlawanan mereka di 2 peristiwa bersejarah, yakni pada usaha penghalangan oleh masyarakat Balikpapan atas kedatangan pasukan Belanda yang memasuki pantai Kelandasan Ilir yang menimbulkan banyak korban dari masyarakat Balikpapan. Dan peristiwa kedua adalah saat terjadinya pembantaian besar-besaran oleh tentara Jepang terhadap serdadu Belanda untuk memperebutkan Sumur Matilda, yang merupakan tempat pengeboran minyak pertama di Balikpapan. Pembantaian ini menewaskan lebih dari 80 serdadu Belanda beserta jenderal mereka. Dan kemudian setelah peperangan antara Jepang dan Belanda, Sumur Matilda ini direbut kembali oleh masyarakat Balikpapan, yang membuat banyak rakyat tewas dalam mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Namun, patung monumen perjuangan rakyat ini ambruk pada tahun 2016 dan hingga sekarang belum dibangun kembali.
Semoga monumen ini bisa didirikan kembali sebagai lambang yang mengingatkan masyarakat sekarang akan perjuangan masyarakat terdahulu dalam menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara. Dari tempat-tempat yang telah saya sebutkan ataupun juga tempat lain yang pernah kita kunjungi, yang juga memiliki nilai sejarah dan kepahlawanan, selalu ada nilai yang bisa kita ambil dari para pahlawan setelah melihat sejarah negeri ini. Saat kita memiliki wawasan kebangsaan, kita juga akan memiliki pemahaman kebangsaan yang akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan akan menjadikan kita sebagai ASN yang mampu meneruskan perjuangan pahlawan dalam bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi untuk memajukan negeri ini dengan melaksanakan tugas dengan tulus dan profesional.